Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging sapi adalah makanan yang mayoritas disukai umat Islam. Hal ini dibuktikan dari tingginya permintaan impor daging sapi dari Australia. Tidak hanya dari Australia, India dan Amerika juga termasuk pemasok daging sapi terbesar di Indonesia. Namun, bagaimana jika yang melakukan proses penyembelihannya bukan orang yang beragama Islam? Halalkah daging tersebut dikonsumsi oleh umat Muslim? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, binatang sembelihan ahli kitab pada dasarnya halal, kendati menyebut nama Al-Masih dan Uzair ketika menyembelih, maka makanannya tersebut tetap halal buat orang Islam. Hanya saja, Al-Qaradawi dalam bukunya yang diterjemahkan Muammal Hamidi, yang berjudul Halal dan Haram dalam Islam mengatakan, kalau sampai terdengar suara penyebutan nama selain Allah saat menyembelih, maka dari kalangan ahli fikih ada yang mengharamkannya, karena termasuk apa yang disebut uhila li ghairillah, atau yang disembelih bukan karena Allah, tetapi sementara ada juga yang berpendapat halal. Sahabat Nabi bernama Uwaimir bin Malik al-Khazraji, atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Darda, pernah ditanya tentang kambing yang disembelih untuk suatu gereja, yang disebut jurjas. Binatang itu mereka hadiahkan buat gereja tersebut. Apakah boleh kita makan? Maka jawab Abu Darda, boleh, sebab mereka itu adalah ahli kitab yang makanannya sudah jelas halal buat kita, dan sebaliknya makanan kita pun halal buat mereka. Kemudian dia suruh memakannya. Selanjutnya, Imam Malik juga pernah ditanya tentang sembelihan ahli kitab untuk hari-hari besar dan gereja mereka. Maka kata Imam Malik, aku memakruhkannya dan aku tidak menganggapnya haram. Imam Malik memakruhkannya karena termasuk dalam kategori warak atau berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam maksiat, karena khawatir kalau dia itu termasuk ke dalam apa yang disebut binatang yang disembelih bukan karena Allah. Beliau tidak mengharamkan, karena arti dan maksud apa yang disembelih bukan karena Allah itu menurut pendapatnya, sepanjang yang dinisbatkan kepada ahli kitab, yaitu yang disembelih untuk bertakarub kepada Tuhan, sedang mereka ahli kitab itu sendiri tidak memakannya, dan apa yang disembelih dan dimakan adalah termasuk makanan mereka, sedang dalam hal ini Allah telah menegaskan bahwa makanan ahli kitab itu halal buat kamu. Lalu, apakah penyembelihan mereka itu dipersyaratkan, seperti penyembelihan kita juga, yaitu dengan pisau yang tajam dan dilakukan pada leher binatang? Al-Qaradawi mengatakan, kebanyakan para ulama berpendapat demikian, tetapi menurut fatwa pengikut-pengikut mazhab Imam Malik, bahwa yang demikian itu tidak termasuk persyaratan. Al-Qadi Ibnu Arabi berkata, ketika menafsiri ayat 5 surah Al-Maidah, ini suatu dalil yang tegas, bahwa binatang buruan dan makanan ahli kitab itu adalah termasuk makan yang baik-baik, yang telah dihalalkan Allah dengan mutlak. Allah mengulang-ulanginya itu, hanyalah bermaksud untuk menghilangkan keraguan-raguan, pertentangan-pertentangan, yang timbul dari perasaan-perasaan yang salah, yang memang sering menimbulkan suatu pertentangan, dan memperpanjang omongan. Al-Qaradawi pernah ditanya tentang seorang Kristen, yang membelit leher ayam, kemudian dimasaknya, apakah itu boleh dimakan, atau diambil sebagian daripadanya sebagai makanan? Ia pun menjawab, boleh dimakan, karena dia itu termasuk makanannya, dan makanan pendeta dan pastur. Sekalipun ini menurut kita tidak termasuk penyembelihan, namun Allah telah menghalalkan makanan mereka itu secara mutlak. Makanan apapun yang dibenarkan oleh agama mereka, berarti halal buat kita, kecuali yang memang oleh Allah telah didustakan. Ulama-ulama kita pernah berkata, mereka telah menyerahkan perempuan-perempuan mereka kepada kita,
untuk dikawin dan halal kita setubuhi, mengapa penyembelihannya tidak boleh kita makan, sedang makan tidak sama dengan setubuh, halal dan haramnya. Demikian pendapat Ibnul Arabi. Kemudian di tempat lain ia berkata lagi, mereka tidak makan yang bukan karena disembelih, misalnya dengan dicekik dan dipukul kepalanya, dengan tidak bermaksud menyembelih, karena itu binatang tersebut termasuk bangkai yang haram. Kedua pendapat beliau ini tidak bertentangan, sebab yang dimaksud ialah, apa yang mereka anggap sebagai penyembelihan, berarti halal buat kita, sekalipun menurut kita sembelihannya itu tidak benar, dan apa yang mereka anggap itu bukan sembelihan, tidaklah halal buat kita. Dengan demikian, menurut mafhum mustarak, apa yang disebut penyembelihan, yaitu bermaksud menyabung nyawa binatang, dengan niat untuk halalnya memakan binatang tersebut. Al-Qardawi mengatakan, dengan bercermin kasus-kasus tersebut, maka kita dapat mengetahui, hukumnya daging-daging yang diimpor dari negara-negara yang penduduknya mayoritas ahli kitab, seperti ayam, kornet sapi, yang semua itu kadang-kadang disembelih dengan menggunakan tenaga elektronik, dan sebagainya, selama binatang-binatang tersebut oleh mereka dianggapnya sebagai sembelihan, maka jelas halal buat kita, sesuai dengan umumnya ayat. Adapun daging-daging yang diimpor dari negara-negara komunis, tidak boleh kita makan, sebab mereka itu bukan ahli kitab, bahkan mereka adalah kufur, dan anti kepada semua agama, dan mereka juga menentang Allah serta seluruh risalahnya. Wallahu a'lam bishawab.